dari mana nggak jelas, apalagi dengan mudah gitu kan. Anak tidak pernah melihat orang tuanya kerja keras di depan dirinya gitu. Akhirnya bagaimana anak bisa menilai arti sebuah kerja keras? Ya kalau anak kita akhirnya banyak gaya, jangan heran gitu. Jadi respectful itu nggak ada gitu, respect. Nggak ada kerja keras. Pasti orang tua yang mendapatkan nafkahnya dengan halal, dia pasti akan mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai uang. Betul. Bahwa uang itu tidak boleh kamu spending secara berlebihan misalnya. Kamu harus membeli sesuatu yang memang kamu butuhkan saja. Pasti orang tua akan memberikan nilai-nilai itu. Dan anak juga akan secara otomatis mengikutinya. Dan nggak semena-mena gitu ya. Benar. Apalagi merendahkan orang. Karena dia tahu arti sebuah kerja keras yang kita kalau tidak menghargai uang tersebut, kita sama saja gitu menampar muka orang tua kita loh. Nah, tetapi kan di sini ada peran orang tua gitu, yang harus memberikan suri toladan terlebih dahulu gitu. Jangan kita misal pengen punya anak yang rendah hati, kitanya sendiri tinggi hati. Ya kan akan sulit loh. Anak-anak kita bisa menilai. Karena pengaruh orang tua terhadap diri anak itu sangat besar gitu. Saya aja melihat kasus-kasus ya yang terjadi kepada anak-anak. Awalnya saya pikir anaknya yang bermasalah. Iya ya, dipikir seperti itu kan? Iya. Karena orang tuanya menyetujui bahwa anak saya ini bermasalah. Maka orang tuanya itu tidak bisa memberikan hal yang positif gitu. Betul. Tentang anaknya. Akhirnya kan saya pikir, waduh, ini anak kayaknya rusak banget gitu. Iya, kayaknya maksudnya bejat. Bejat banget gitu. Berani-beraninya gitu melawan orang tua seperti itu. Iya. Kalau saya jadi dia dulu gitu ya, sama orang tua saya bisa digamparin ya. Nah, di sini kan akhirnya saya merasa bahwa anak yang bermasalah gitu. Kemudian saya coba telusuri ya dari sisi si anak. Keluar tuh unek-uneknya mereka. Mereka bilang bahwa orang tuanya jarang di rumah. Orang tuanya hanya menitipkan dia ke pembantu misalnya. Akhirnya ya mereka sulit mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Karena orang tuanya merasa saya sudah memberikan segalanya buat anak. Jadi harta itu sebagai kompensasi. Benar. Rumah udah gedongan, kasih jajan banyak. Uang jajan sampai jutaan. Benar. Iya. Ada loh dulu. Iya. Mantan murid saya sampai keselak gitu pas dengar uang jajannya berapa. Kita aja nggak jajan segitu ya. Saya nggak pernah gitu kepikiran nominal sebesar itu, Bung. Iya. Umur gitu. Buat jajan doang. Betul, untuk jajan untuk seorang anak. Iya. Anak SMA lagi. Mungkin kalau Agung saya sebutkan nominalnya kaget juga. Bayangin seorang anak SMA uang jajannya sebulan 60 juta. Buset. Beli tanah apa 2 bulan? Wah. Bisa beli mobil. Ditabung cuma 3 bulan cukup tuh. Iya. Beli Agia. Keren banget ya seperti itu. Nah itu akhirnya saya coba tanya ke ibunya, cross check. Bu, bener ibu kasih uang sebesar itu? Ya habis gimana Pak? Ayahnya kan sudah nggak ada. Jadi kan saya ingin membahagiakan anak saya. Akhirnya sudah, apa maunya anak saya kasih. Nah disitulah si orang tua nggak sadar gitu. Dengan cara dia mendidik anak seperti itu akan menjadi bumerang bagi dirinya gitu. Anak akan menyepelekan arti sebuah uang. Dia kalau nggak dikasih uang tuh, anak ini saya dapat cerita dari orang tuanya. Waduh, ngamuk. Karena dia udah terbiasa segitu uangnya. Benar. Kurang lagi. Waduh, ngamuk deh. Akhirnya kan orang tuanya juga yang malu. Yang juga jadi orang tua. Bayangin kalau nggak dikasih, dia cari saudaranya yang mau ngasih. Misalnya omnya, tantenya. Ujung-ujungnya pas om dan tantenya ngasih ke dia, om dan tantenya nagih ibunya. Ibunya juga yang kena kan? Ibunya lagi yang kena. Padahal ini bukan dengan cara ini ya, memiliki harta haram ya. Ini dengan si ibunya itu memang punya perusahaan yang halal saja. Kalau
cara kita mendidik anak itu dengan cara-cara misalnya memanjakan untuk hal-hal yang nggak penting, akhirnya ini bisa menjadi bumerang juga. Jadi kayak jangan jadikan harta itu sumber kebahagiaan bagi anak gitu ya, Pak ya. Sebenarnya sumber kebahagiaan bagi anak ya, yang saya lihat ya, setelah saya berinteraksi dengan mereka tuh menginginkan kehadiran orang tuanya di samping mereka. Support. Bukan berarti 24 jam kayak satpam. Iya. Enggak. Malaikat. Satpam juga 24. Masih tidur gitu ya. Tetapi mereka pengen gitu. Mereka bisa ngobrol dengan orang tuanya, bisa bercengkrama dengan orang tuanya. Bukan hanya melalui WA misalnya gitu kan, atau video call. Tetapi ada orang tua di hadapan mereka gitu. Mereka ingin didengar keluh kesahnya. Agar apa? Agar anak merasa kehadiran orang tua itu penting bagi diri mereka. Bukan uang, masa anak baru lahir minta 60 juta kan nggak mungkin. Itu gimana orang tua? Kan pasti si anak ini bisa meminta uang sebesar itu. Iya. Ada cara-cara kita yang salah pada anak. Iya, betul. Apalagi kalau kita mendapatkan ya harta yang kita miliki dengan cara-cara yang diharamkan. Lebih kacau lagi sih. Lebih kacau lagi. Kacau lagi sih. Udah yang haram kecil lagi kacau, yang haram gede gitu. Iya benar. Akan berbalik gitu bagi orang tuanya gitu. Makanya wahai para orang tua, ayo kita mulai memikirkan ulang cara kita mendidik anak-anak kita. Jangan jadikan uang itu sebagai sumber utama kebahagiaan kita. Karena apa? Kalau hal ini sampai terpatri gitu ya di dalam diri anak, maka apakah Anda siap menanggung segala risikonya? Risikonya berat sih. Oke, baik, terima kasih Pak Dodi. Emang resikonya berat banget sih Pak, serius. Pasti. Oke, baik, silakan kalau mau bertanya, silakan saja tanyakan di komen atau misalnya di Gmail yang sudah disediakan di link deskripsi di bawah, atau mau langsung tanya lewat WA atau misalnya lewat official, lewat manapun silakan. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.